putusan MK itu memang perlu kita apresiasi karena itulah menandakan bahwa demokrasi itu hidup. Nah, kalau sistem tertutup itu ya mereka itu memilih partai ya, calon anggota legislatif itu memilih partainya ya. Jadi nanti partainya lah yang menyusun nomor urutan itu. Padahal belum tentu yang nomor 1 itu suaranya terbanyak dipilih oleh konstituen ya. Mungkin yang nomor 3, nomor 8 itu yang terbanyak mungkin, tetapi kalau partai yang memilih bisa terjadi permainan. Nah, itulah yang memang artinya secara kedaulatan pemilih ini justru dikebiri oleh partai yang menyusun susunan dari nomor angka 1, 2 yang duduk di legislatif nanti itu, baik itu di DPRD maupun di DPR tingkat 1 maupun di Senayan. Nah, inilah yang dengan jelinya ya MK itu melihat demokrasi ini demokrasi seperti apa. Nah, demokrasi ini kan kita demokrasi terbuka ya, artinya kedaulatan itu ada di tangan rakyat ya. Rakyat yang memilih, maka itulah kedaulatan, bukan ada di partai kedaulatan itu. Partai itu hanya sebuah organisasi yang mengatur tata cara bagaimana mereka menjadi wakil rakyat. Nah, inilah yang kemarin itu luar biasa memang MK menunjukkan kehebatannya itu ya. MK menunjukkan fungsi sebagai stabilizer dalam stabilitas ya, dengan tidak mengurangi isi dari undang-undang itu sendiri. Nah, kalau saja misalnya kita dengar suaranya Denny Indrayana, maka ini semua akan chaos, akan ribut gitu. Makanya Denny Indrayana itu sudah membocorkan, padahal putusan itu belum dirapatkan seperti apa. Denny Indrayana sudah mengeluarkan statement bahwa MK akan mengeluarkan sistem tertutup. Nah, ini kan resah. Semua caleg yang baik tingkat 2, tingkat 1 maupun di tingkat Senayan nanti itu resah. Seperti apa? Nah, artinya di sini Denny Indrayana itu mengacaukan ya, membuat isu yang membuat keresahan. Saya pikir kalau MK menuntut silakan, itu harus dituntut memang ya. Artinya harus mempertanggungjawabkan karena publik itu sempat resah ya. Nah, itu seperti apa pelanggarannya, silakan MK melakukan penuntutan karena seolah-olah dia sudah membocorkan yang belum dibicarakan. Kalau kita bilang masuk tahu lah. Nah, jadi kalau kemarin kita lihat MK sudah memutuskan terbuka, maka kemarin kan euforia tuh, semua caleg-caleg itu bergembira, mereka pesta, ada potong ayam, potong kambing segala, apalagi mau Idul Adha ini kan, mungkin mereka nanti kurbannya akan lebih banyak karena mereka diberi kekuasaan untuk dipilih oleh konstituen, sekalipun ada untung ruginya ada ya. Mungkin nanti si caleg ini juga mendekati seseorang ya dengan serangan fajar lah kita bilang lah. Itulah yang memang setiap sistem pemilu itu ada kekurangan dan kelebihannya. Di sini tingkat korupsi memang ada peluang-peluang untuk itu. Untuk itulah maka rakyat itu jangan sampai salah memilih kadernya, jangan sampai salah memilih calegnya. Karena 5 tahun sekali nih dengan uang 100.000, 200.000 untuk memilih seseorang, tetapi track recordnya tidak baik. Nah, inilah yang memang rakyat itu mesti waspada, mesti melihat track record seseorang. Artinya di sini MK sudah memberikan demokrasi itu kembali dengan sistem terbuka kepada masyarakat supaya masyarakat memilih wakilnya. Terlepas daripada dia hanya popularitas, mungkin seorang artis atau seorang ulama atau seorang apa, itu rakyatlah yang menilainya. Bisa nggak si ulama ini duduk di legislatif? Bisa nggak artis ini duduk di legislatif? Bisa nggak si praktisi hukum ini duduk di legislatif? Artinya hal-hal begitu biar rakyat yang menentukan. Nah, itu tadi imbauan kita memang jangan sampai ada money politik, harus kita hindarkan. Nah, kalau sistem tertutup itu kan partai nanti bisa dagang sapi. Yang nomor 8 yang tadi suaranya terbanyak
ya, yang suaranya terbanyak di nomor 8, sedangkan di bawahnya nomor 14 juga lebih banyak dari nomor 8, maka yang nomor 14 ini akan naik ke nomor 1. Nah, tapi bisa tidak jadi ketika partai menentukan kadernya. Nah, yang tidak ada suara pun bisa duduk di situ, mungkin hanya 5-6 suara, tapi didudukan sebagai wakil dari partai itu duduk di Senayan. Nah, hal-hal inilah yang dihindarkan dan akhirnya kemarin MK itu bisa memutus keputusannya yang benar-benar membawa angin segar pada sistem pemilu kita. Jadi sistem pemilu kita tidak dirubah. Jadi begini, jadi dengan putusan MK itu, ya kan ini kan partai penguasa ini kan kemarin menggugat supaya sistem pemilu itu tertutup. Tetapi kan 75% partai yang lain kan tidak setuju. Ya, ada apa ini? Kok partai penguasa seperti itu? Nah, inilah yang mereka mengajukan gugatan ke MK supaya sistem pemilu itu dirubah menjadi sistem tertutup. Oh, kaget dong, calon-calon legislatif pun juga kaget semua. Wah, ini udah ada apa? Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Sehingga muncullah keterangan Denny Indrayana karena ketakutan, entah karena apa saya nggak ngerti. Nah, dia menyampaikan ini ke publik seolah-olah MK sudah membocorkan akan memutuskan sistem pemilu kita 2024 sistem tertutup. Nah, makanya setelah diputus sama MK kemarin dengan sistem terbuka, ternyata ini kan hanya isu yang dilemparkan ke masyarakat dan membuat resah. Nah, bagaimana MK menanggapi Denny Indrayana? Silakan. Yang saya dengar rame mau menuntut katanya kan. Nah, itu haknya dari MK ya. Karena dianggap membocorkan rahasia, padahal itu belum sempat dibicarakan untuk putusan itu. Nah, jadi saya pikir ke depannya ya kita mari sama-sama kita hadiri, kita ikuti sistem pemilu yang sudah sistem terbuka ini ya, dengan sistem tahun-tahun yang lalu ya. Nah, jadi masyarakat, rakyat pun kedaulatannya itu benar-benar dihargai di dalam demokrasi ini. Jadi bukan kedaulatan partai yang didengar, tapi kedaulatan rakyatlah yang sebenarnya harus diikuti. Saya sebagai praktisi hukum melihat ini sudah clear ya, artinya tidak ada lagi keraguan dari masyarakat untuk memilih kadernya, memilih calonnya dengan melihat track record. Jangan melihat uangnya ya. Kalau melihat uangnya, Anda akan kehilangan 5 tahun dan akan menyesal. Maka pilihlah berdasarkan track record dan secara baik dan secara utuh mengikuti ini sampai pemilu itu benar-benar bisa sukses, jurdil, dan tidak ada intervensi dari mana-mana. Terlepas daripada orang ribut Pak Jokowi cawe-cawe, itu hal biasa lah. Bukan itu persoalannya. Sekarang kita memilih wakil kita yang memang benar-benar duduk di legislatif berdasarkan track record yang baik dan profesional.